Selamat datang kembali dalam eksplorasi kita kali ini. Pernahkah Anda beneran mikirin ini nggak sih? Kenapa ya barang yang udah jadi milik kita, misalnya, ya cangkir kopi atau tiket konser, gitu, kok rasanya jauh lebih berharga dibanding barang yang sama persis tapi belum kita punya? Hmm, Berat banget gitu rasanya buat melepasin, meskipun ya tawarannya mungkin bagus. iya iya. Perasaan itu rasa kayak, aduh sayang banget nih kalau dilepas, padahal ini udah punya kita. Nah, itu inti dari fenomena psikologis yang menarik banget dan dampaknya besar loh ke keputusan ekonomi kita sehari-hari. Bener juga ya? Ini contoh klasik lah, gimana logika sama emosi itu sering tarik ulur di kepala kita. Betul sekali. Hari ini nih, kita mau coba gali lebih dalam ya, salah satu konsep kunci dari Richard Taylor. Beliau kan peraih Nobel Ekonomi yang banyak banget ngupas sisi manusiawi dalam ekonomi ya. Kita akan fokus ngebongkar fenomena yang dia sebut efek kepemilikan atau endowment effect. Nah ini pas banget sama fokus kita di bab kedua pemikirannya. Sip. Misi kita kali ini, mengungkap kenapa sih sekedar punya sesuatu aja bisa mengubah cara kita menilai barang itu. Dan gimana ini seringkali ya beda jauh dari model ekonomi standar yang bilang kita ini makhluk rasional. Siap ya kita bedah bareng-bareng? Tentu, tentu. Efek kepemilikan ini ilustrasi yang bagus banget tentang gimana kita, sebagai manusia ya, dengan segala bias dan emosi kita ini, seringkali beda perilakunya sama econs. Econs. Iya, econs itu istilah buat makhluk hipotesis yang diasumsikan selalu rasional, selalu logis, kayak di teori-teori ekonomi gitu. Teori standar kan biasanya nganggep nilai barang itu ya objektif aja, nggak peduli siapa yang punya. Hmm, iya iya. Nah, efek kepemilikan ini nunjukin kalau, eh, kenyataannya itu jauh lebih kompleks, sangat dipengaruhi sama psikologi kita. Yuk kita gali lebih dalam kenapa bisa begitu dan apa aja sih dampaknya. Oke. Mari kita mulai dari contoh yang mungkin Anda pernah alami atau lihat langsung. Ingat nggak dulu ada perdebatan lumayan seru soal gimana nyebut selisih harga kalau bayar tunai sama kartu kredit? Oh iya, iya, yang itu ya? Nah, industri kartu kredit itu kan ngotot banget ya, biar selisihnya disebut diskon tunai aja, bukan biaya tambahan kartu kredit. Padahal angkanya sama persis. Kenapa coba mereka segitu ngototnya? Kok saya di-charge lebih? Benar, kayak diambil duitnya gitu ya. Betul. Sebaliknya, kalau dibilang nggak dapat diskon, rasanya cuma kayak, ya kehilangan potensi untung aja. Nggak sesakit kalau dibilang rugi langsung. Ini contoh gimana framing, cara kita nyajin informasi, bisa banget ngaruh ke persepsi. Dan ini nyambung banget sama konsep yang mau kita bahas. Nah, preferensi industri kartu kredit ini jadi masuk akal banget kalau kita lihat dari kacamata yang Taylor perkenalkan. Efek kepemilikan. Intinya sih sederhana ya, barang atau aset yang udah jadi bagian dari kepemilikan atau endowment kita, entah itu barang di tangan, uang di rekening, atau bahkan hak yang kita punya, itu otomatis kita nilai lebih tinggi. Betul sekali. Lebih tinggi dibanding barang atau aset yang sama persis tapi belum kita miliki. Iya, persis. Sesuatu yang udah jadi milik Anda, itu rasanya lebih bernilai daripada sesuatu yang baru akan jadi milik Anda, meskipun ya barangnya itu-itu juga. Tapi, tunggu dulu deh. Kenapa bisa gitu ya? Kedengerannya kan agak nggak logis gitu. Misalnya mug ya, nilainya segitu aja kan mau di tangan saya atau masih di toko. Apa sih yang bikin status punyaku ini jadi kuat banget sampai bisa ngubah persepsi nilai? Cuma perasaan aja gitu, sentimen? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini bukan sekedar sentimen loh. Ada akar psikologis yang kuat banget di baliknya. Namanya penghindaran kerugian atau loss aversion. Loss aversion. Oke. Konsep ini dipelopori oleh Daniel Kahneman sama Amos Tversky. Nunjukin fakta dasar soal psikologi manusia. Rasa sakit karena kehilangan sesuatu, misalnya Anda kehilangan uang 100.000, itu rasanya jauh lebih kuat, ya kira-kira 2 kali lipat lah, dibanding rasa senang pas dapat sesuatu yang nilainya sama, misalnya nemu 100.000. Oh gitu ya? 2 kali lipat. Iya, otak kita itu secara alami lebih peka sama rugi daripada sama untung. Jadi, karena ngelepasin sesuatu yang udah kita punya, itu rasanya kayak rugi, dan otak kita benci banget rugi. Gitu ya? Tepat sekali. Pas Anda mikir mau jual atau nuker atau bahkan ngasih sesuatu yang udah jadi milik Anda, otak secara otomatis ngelihatnya sebagai potensi kerugian. Nah, karena rugi itu rasanya sakit secara psikologis, kita jadi nggak sadar nuntut kompensasi lebih tinggi buat ngerelain barang itu.
Pantesan. Ini nih, penjelasan kenapa harga minimum yang Anda mau terima buat jual sesuatu, itu namanya willingness to accept atau WTA, seringkali jauh lebih tinggi dibanding harga maksimum yang Anda mau bayar buat dapat barang yang sama kalau Anda belum punya. Itu willingness to pay atau WTP. Kepemilikan itu sendiri, lewat mekanisme loss aversion tadi, nyiptain bias penilaian. Wah, ini nih bagian yang benar-benar bikin, wah, gitu ya. Coba kita lihat deh, gimana Thaler sama teman-temannya ngebuktiin ini bukan teori doang, tapi beneran kejadian lewat eksperimen. Ada satu yang terkenal banget, di Cornell University. Pakai barang sederhana aja. Mug kopi, gambar logo kampus. Iya, Mark Cornell ya? Betul. Bayangin Anda ada di sana, mahasiswa dikumpulin, terus diacak, dibagi 2 kelompok. Setengahnya, tiba-tiba dikasih mug Cornell seharga $6. Gratis. Nah, mereka langsung jadi pembeli mug nih, penjual potensial. Setengah lagi nggak dikasih apa-apa, mereka calon pembeli. Nah, penting nih dicatat, pembagiannya acak dan 2 kelompok ini dikasih kesempatan sama buat lihat dan megang mugnya. Jadi info soal kualitas atau tampilan mugnya sama aja buat semua orang. Nggak ada yang nggak tahu barangnya. Terus yang udah punya mug ditanya, berapa harga paling murah yang Anda mau terima kalau ada yang mau beli mug Anda? Sementara itu, yang calon pembeli ditanya, berapa harga paling mahal yang Anda mau bayar buat beli mug kayak gitu? Hasilnya gimana? Hehe, ini dia yang seru. Hasilnya tuh mencengangkan dan konsisten banget. Para pemilik mug rata-rata pasang harga jual minimum di kisaran $5.25. Mereka nggak mau lepas mug mereka di bawah harga segitu. Sementara itu, calon pembeli yang lihat mug yang sama persis loh, rata-rata cuma mau bayar antara $2.25 sampai $2.75 aja. Coba lihat bedanya. $5.25 lawan sekitar 2,5. Hampir 2 kali lipat kan? Padahal barangnya sama. Dan nggak ada cerita sentimental apa-apa di mug itu. Beda banget ya, jomplang gitu. Jomblang banget. Dan ini bukan kebetulan loh. Eksperimen serupa diulang pakai barang lain. Kayak pulpen coklat yang bagus gitu, hasilnya mirip. Yang punya minta harga jual jauh lebih tinggi daripada yang mau dibayar sama calon pembeli. Nah, ini beda banget kalau eksperimennya pakai token. Semacam voucher gitu yang nilainya udah ditentuin peneliti, fungsinya cuma buat alat tukar aja. Di pasar token ini, efek kepemilikan hampir nggak ada. Perdagangan lancar, efisien, ya sesuai lah sama prediksi teori ekonomi standar. Jadi token itu kayak uang mainan gitu ya. Yang fisik. Temuan ini tuh fundamental banget. Kenapa? Soalnya teori ekonomi standar yang pakai asumsi ekons rasional, itu prediksinya gini. Buat barang konsumsi biasa kayak mug atau pulpen, di mana efek pendapatan alias beda kekayaan penjual sama pembeli itu kecil lah, nggak signifikan, harusnya WTA, harga jual minimum, sama WTP, harga beli maksimum itu nggak akan beda jauh. Masuk akal sih, harusnya gitu. Mungkin selisih dikit, ya wajar. Tapi jelas nggak sampai 2 kali lipat kayak di eksperimen itu. Jadi eksperimen ini bukan cuma nunjukin keanehan kecil, tapi ngebuktiin ada jurang besar antara teori ekonomi yang rasional sama perilaku kita sehari-hari. Tindakan sederhana memiliki sesuatu, bahkan baru beberapa menit dan dapatnya gratis, itu benar-benar ngubah cara kita mandang nilainya. Status kepemilikan itu sendiri yang nambahin nilai di mata kita. Ini bias psikologis yang kuat. Betul. Ini nunjukin kalau nilai itu nggak cuma nempel di barangnya aja, tapi juga dipengaruhi sama hubungan kita sama barang itu, yaitu status kepemilikan tadi. Coba deh kita tarik ke contoh yang mungkin lebih dekat sama hidup Anda. Bayangin Anda ngefans berat sama band atau tim olahraga. Terus Anda hoki banget, dapat tiket konser atau pertandingan penting mereka, harga resmi misalnya 500.000. Wah, hoki banget itu. Iya kan? Anda tahu persis tiket ini langka, dicari banyak orang, dan di pasar sekunder, calo atau platform online, harganya udah meroket jadi 2 juta rupiah. Sekarang Anda punya pilihan, A, pakai tiketnya nonton idola Anda, atau B, jual tiketnya, dapat untung bersih 1.500.000 rupiah. Anda pilih mana? Dilema ya. Kalau kita pakai kacamata e-cons yang rasional, mikirnya gini. Kalau Anda nggak punya tiket itu sekarang, Anda mau nggak keluar uang 2 juta rupiah buat beli? Mungkin enggak sih, mahal banget. Nah, kalau jawabannya enggak, berarti secara logis, harusnya Anda jual aja tiket yang Anda punya itu seharga 2 juta rupiah.
terus kantongin untungnya. Kenapa? Karena kalau Anda milih nonton, opportunity cost alias biaya kesempatan Anda itu sebenarnya 2 juta rupiah. Nilai pasar tiket yang Anda korbankan, bukan cuma 500.000 harga beli awal. Wah, iya juga ya mikirnya gitu. Biaya kesempatannya gede. Tapi, disinilah efek kepemilikan bekerja kuat. Tiket yang udah di tangan Anda, itu rasanya jauh lebih bernilai daripada sekedar uang 2 juta rupiah. Betul. Ngebayangin kehilangan kesempatan nonton idola, itu rasanya sakit banget. Lagi-lagi, loss aversion. Rasa sakit antisipatif ini seringkali lebih berat daripada senengnya dapat untung 1.500.000 rupiah. Akibatnya apa? Akibatnya ya kemungkinan besar milih nonton aja deh. Tepat, banyak orang bakal milih opsi A, tetap nonton. Mereka nggak akan mau beli tiket 2 juta rupiah. Tapi begitu tiketnya udah jadi milik mereka juga nggak rela jual di harga segitu. Sekali lagi, WTA, harga buat ngelepas tiket, jauh lebih tinggi daripada WTP, harga buat dapetin tiket kalau belum punya. Kalkulasi rasionalnya jadi ya terdistorsi sama rasa memiliki. Eksperimen MOOC sama contoh tiket tadi kan fokusnya ke keputusan pribadi ya. Bias kepemilikan ini ada efeknya nggak sih di skala yang lebih gede? Mungkin di sistem ekonomi atau bahkan hukum gitu? Pertanyaan bagus banget, jawabannya iya ada. Dan ini bahkan nantang salah satu teorema penting di hukum dan ekonomi namanya teorema Coase. Teorema Coase, gimana tuh? Gampangnya gini, teorema ini dari Ronald Coase, beliau juga dapat Nobel Ekonomi, bilang kalau biaya transaksi kayak biaya nego, cari info, bikin kontrak, itu rendah atau nol, maka sumber daya, misalnya hak milik tanah, hak pakai air, itu akan secara efisien lari ke penggunaan yang paling bernilai. Nggak peduli siapa yang awalnya punya hak itu. Oh, jadi negosiasi bebas antar pihak akan mastiin hasil yang paling efisien secara ekonomi. Kedengerannya ideal ya. Misalnya ada pabrik bikin polusi, terus ada warga sekitar yang mau udara bersih. Kalau negosiasinya gampang, ya entah pabrik bayar kompensasi ke warga buat boleh polusi, atau warga bayar pabrik buat ngurangin polusi. Hasilnya bakal efisien tergantung siapa yang lebih menghargai hak itu. Nah, teorema Coase ini asumsinya nilai hak, misalnya hak udara bersih versus hak polusi, itu independen dari siapa yang pegang. Tapi, efek kepemilikan yang kita bahas ini nunjukin sebaliknya. Loh, kok gitu? Eksperimen MOOC tadi, di mana biaya transaksinya kan praktis nol ya, itu ngebuktiin kalau alokasi awal hak kepemilikan itu penting banget. Pihak yang secara acak dikasih hak, dalam hal ini MOOC, langsung menilai hak itu jauh lebih tinggi. WTA-nya lebih besar dari WTP-nya. Oh iya bener juga ya. Artinya, bahkan dengan biaya transaksi nol, pihak yang awalnya dikasih hak bakal cenderung ogah nuker, meskipun mungkin pertukaran itu bakal ningkatin nilai ekonomi total. Efek kepemilikan bisa jadi penghalang serius buat tercapainya alokasi sumber daya yang paling efisien. Ini tantangan serius buat asumsi dasar teorema Coase. Wah, ternyata dalam juga ya implikasinya. Sampai ke hukum dan alokasi sumber daya segala. Kalau gitu, kita balik lagi deh ke kehidupan sehari-hari. Apa artinya ini semua buat Anda, buat kita semua? Efek ini sebenarnya tanpa sadar ngejelasin banyak kelakuan kita loh. Pernah nggak sih ngerasa berat banget pas mau decluttering? Bersihin lemari atau gudang dari barang yang udah lama nggak dipakai? Sering banget itu. Apalagi barang yang dulu belinya mahal atau ada kenangannya dikit ya. Sepatu mahal tapi ternyata sakit dipakai. Atau baju udah nggak muat tapi kok ya sayang dibuang. Iya kan? Kita tahu sebenarnya barang itu mungkin nggak bakal kepake lagi, tapi ngelepasinnya itu loh rasanya kayak kehilangan sesuatu yang berharga. Karena kita udah punya barang itu. Makin lama kita punya sesuatu, makin kuat efeknya. Benar. Saya jadi ingat tumpukan buku atau majalah lama di rumah. Rasanya sayang dibuang, padahal ya ampun udah nggak pernah disentuh lagi. Anda mungkin juga punya harta karun kayak gitu kan di rumah? Atau gimana soal investasi? Kenapa kita sering banget gak rela jual saham yang harganya turun, terus berharap harganya balik lagi ke titik impas? Nah, ini juga nyambung banget. Jual saham pas rugi itu kan rasanya kayak merealisasikan kerugian itu secara definitif ya. Dan seperti kita tahu, otak kita benci banget rugi, loss aversion. Akibatnya? Akibatnya ya ditahan terus sahamnya. Betul. Kita cenderung nahan saham yang rugi, mempertahankan kepemilikan kita, lebih lama dari yang seharusnya secara rasional. Berharap harganya pulih, daripada dijual terus dananya dialihin ke investasi lain yang mungkin lebih bagus. Keengganan ngelepas kepemilikan yang rugi ini bisa bahaya buat portofolio kita.
Bahkan hal kecil kayak pakai kupon diskon ya. Mungkin Anda pernah dapat 2 kupon, nilainya sama persis, diskon Rp50.000 gitu. Satu kupon dapat gratis hadiah, satu lagi beli pakai poin atau bayar dikit. Anda ngerasa ada bedanya nggak cara ngelihat atau pakai 2 kupon itu? Bisa jadi efek kepemilikan main di situ. Kupon yang udah kerasa punya Anda, apalagi kalau gratis, kayak endowment gitu, mungkin bakal Anda pakai lebih hati-hati, atau Anda nilai lebih tinggi dikit dibanding kupon yang sama tapi belum sepenuhnya kerasa milik. Persepsi kepemilikan, sekecil apapun, bisa ngewarnain penilaian kita. Luar biasa ya. Gimana bias ini nyusup kemana-mana dalam keputusan kita? Memang. Jadi kalau kita simpulkan nih, ada beberapa poin penting dari efek kepemilikan ini, sesuai fokus kita ke konsep Taylor ini ya. Pertama, status milikku itu ajaib. Sekedar punya sesuatu, bahkan acak atau baru sebentar, itu udah ningkatin nilainya di mata Anda dibanding kalau belum punya. Oke. Kedua, akar masalahnya benci rugi. Ini bukan soal serakah atau sentimen doang, tapi lebih karena mekanisme psikologis bawaan kita yang benci banget rugi, loss aversion. Ngelepas milik sama dengan terasa rugi. Sip. Ketiga, WTA, WTP. Konsekuensinya langsung, harga jual minimum yang Anda minta, WTA, hampir selalu lebih tinggi dari harga beli maksimum yang Anda tawarkan, WTP, buat barang yang sama. Selisihnya itu ya? Iya, dan keempat, dampaknya luas. Bias ini bukan cuma soal mug atau tiket konser, tapi ngaruh ke keputusan dari beres-beres rumah, investasi saham, negosiasi bisnis, sampai implikasi ke teori hukum dan ekonomi kayak teori Marcos tadi. Ini benar-benar nunjukin ya, kalau kepemilikan itu bukan sekedar status pasif aja siapa pegang apa. Kepemilikan itu secara aktif ngebentuk ulang persepsi nilai kita. Seringkali dengan cara yang nggak sejalan sama model econs yang dingin dan rasional itu. Betul sekali. Memahami efek ini paling nggak bisa bantu kita lebih waspada lah ya, sama bias ini di diri sendiri dan orang lain pas bikin keputusan. Setinggi ini? Atau ini cuma karena saya udah punya aja ya? Coba lakukan tes WTP dalam hati. Kalau saya nggak punya ini, saya mau nggak beli dengan harga segini. Itu bisa bantu kasih perspektif lain. Tips bagus tuh. Dan sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan lebih lanjut. Kalau punya barang fisik yang relatif sepele, kayak mug kopi aja, bisa begitu kuat ngubah penilaian kita, bikin kita enggan ngelepasnya. Gimana ya, efek kepemilikan ini, yang akarnya kuat di loss aversion, mungkin ngaruh ke keterikatan kita sama hal-hal yang lebih abstrak, tapi kita anggap milik kita. Wah, menarik tuh. Misalnya keterikatan sama pekerjaan yang udah lama kita jalani. Meskipun mungkin udah nggak ngasih kepuasan atau tantangan lagi. Bisa jadi ya. Kita mungkin bertahan bukan karena kerjaannya bagus, tapi karena kehilangan pekerjaan yang udah dimiliki itu rasanya ngeri. Atau gimana soal ide, gagasan, atau proyek yang udah kita curahin banyak waktu dan energi. Jangan-jangan kita jadi terlalu memiliki ide itu sampai susah nerima kritik, ngelihat kelemahannya, atau mikirin alternatif lain. Cuma karena kita nggak mau kehilangan investasi mental kita. Bisa banget. Bahkan mungkin sampai ke keyakinan dan pandangan dunia yang kita pegang erat. Mungkinkah efek kepemilikan ini bikin kita menilai terlalu tinggi kepemilikan kita atas keyakinan itu? Jadi susah buat ngevaluasi secara objektif, susah buka diri sama bukti baru, atau susah memahami sudut pandang lain. Karena udah merasa memiliki pandangan itu ya. Betul. Rasa memiliki sebuah pandangan bisa bikin sulit banget dilepasin. Wah, sesuatu yang menarik banget buat dipikirin lebih dalam ya. Gimana rasa memiliki itu ngebentuk cara kita melihat dunia dan bikin keputusan. Jauh melampaui urusan barang di lemari kita. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.